Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dogo Desa Triakusuma, absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan atau membahas bab pertama, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Mengenal wilayah ASEAN Tenggara. ASEAN Tenggara merupakan kawasan yang meliputi semenanjung Indo-Cina dan Melayu serta beberapa kepulauan di sekitarnya. Kawasan Asia Tenggara terdiri atas 11 negara yang dapat dibedakan menjadi dua kawasan, yaitu kawasan benua Myanmar, diantaranya Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia Barat, dan kawasan kepulauan, yaitu Malaysia Timur, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Letak kawasan Asia Tenggara secara astronomi dan geografis. Secara astronomi, kawasan Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikut ini adalah batas-batas wilayah negara ASEAN Tenggara. Pertama, sebelah utara berbatasan dengan negara Cina dan Laut Cina Timur. Kedua, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Bangala, dan Laut Andaman, India, dan Bangladesh. Organisasi ASEAN. Sejarah berdirinya Organisasi ASEAN diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara pada tanggal 5 sampai 8 Agustus pada tahun 1967 di Bangkok. Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerjasama yang diberi nama ASEAN. Menteri Luar Negeri yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 antara lain: pertama, Adam Malik, Menteri yang Luar Negeri yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, S. Rajaratnam, yaitu Menteri Luar Negeri dari Singapura. Ketiga, Nirkiso Ramos, yaitu Menteri Luar Negeri Filipina. Yang keempat, Tun Abdul Razak, yaitu Menteri Luar Negeri dari Malaysia. Yang kelima atau yang terakhir, Tanat Khomat, Menteri Luar Negeri dari Thailand. Negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN yang termasuk sekarang adalah Indonesia, yaitu 8 Agustus 1967, Malaysia sama, yaitu 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967. Lalu bergabunglah Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1986. Kemudian dilanjutkan dengan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos yaitu 23 Juli 1997. Kemudian Myanmar 23 Juli 1997. Dan yang terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Tujuan berdirinya negara ASEAN. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Tiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Keempat, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmiah, dan administrasi. Kelima, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. 6. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkatan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat.
Yang terakhir itu memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Kerjasama antar negara ASEAN. A. Kerjasama di bidang ekonomi. Berikut merupakan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, antara lain: pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Kedua, penyediaan cadangan pangan. Ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Keempat, koperasi ASEAN. Kelima, kawasan perdagangan bebas, dan lain-lain. B. Kerjasama di bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Pertama, dibentuknya The Soundheads ASEAN Ministries of Education Organization, disingkat SEAMO, guna memajukan bidang pendidikan terutama negara anggota ASEAN. Kedua, menyikron standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Ketiga, peningkatan ilmu pengetahuan kalangan pemuda ASEAN dalam proses integrasi regional, dan lain-lain. C. Kerjasama di bidang sosial budaya. Berikut kerjasama di bidang sosial budaya antar negara-negara ASEAN, antara lain. Pertama, bidang pembangunan sosial budaya menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluas kesempatan kerja, serta membayar atau upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, pertukaran budaya dan seni, serta film ASEAN dan lain-lain. D. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Usaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN Tenggara ditempuh melalui pertandatanganan kesepakatan berikut. 1. ZOPAN merupakan perjanjian mengenai kawasan damai bebas netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kedua, Treaty of Amity and Cooperation in South ASEAN, disingkat TAC atau TEC, atau Traktan Persahabatan dan Kerjasama, merupakan sebuah traktan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau CNWFZ merupakan sebuah traktan yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Suka dan duka selama pembelajaran online. Suka dan duka: sukanya itu pembelajaran menjadi lebih cepat walaupun tidak seperti biasanya. Dukanya itu pembelajaran kadang-kadang kurang dimengerti. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.